Mau hidup sehat, dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Haji Slamet Haryanto di usia 77 tahun. Ia masih bisa tetap hidup sehat meski punya riwayat diabetes. Gula darah saya tinggi, 290, terus terakhir setelah COVID sampai 600. Badan itu nggak terasa apa-apa, baik-baik aja. Walaupun gulanya tinggi, itu kolesterol tinggi, nggak terasa apa-apa. Slamet mengatakan, mungkin ada satu hal yang membuatnya bisa tetap bertahan sampai sekarang. Dan itu adalah pola hidup sehat yang dilakukan secara konsisten. Kemudian untuk meningkatkan kesehatannya, Slamet juga rutin menggunakan teknologi laser. Lantas seperti apa kisah lengkapnya? Dan faktor apa saja yang perlu diwaspadai dari kondisi diabetes pada lansia? Mari kita simak selengkapnya hanya di Go Healthy. Kembali lagi untuk Anda, salam sehat pemirsa. Barusan diputarkan sebuah video perkenalan singkat tentang narasumber saya, usianya 77 tahun, Pak Slamet, seorang pensiunan. Di masa lalu, beliau sempat mengalami gula darah yang melonjak sampai 600-an. Tetapi hari-hari ini, Pak Slamet mengubah pola hidupnya termasuk supaya bisa lebih aktif, produktif, dan tetap bugar dan sehat. Beliau menambahkan teknologi laser. Terima kasih loh Pak, sudah datang Pak. Terima kasih memenuhi undangan kami. Bapak, saya dengar penonton setia Go Healthy. Oh iya. Sebelum lanjut Pak, saya minta Bapak menyapa keluarga Bapak di rumah. Ya boleh disapa dulu di layar kaca, silakan Pak. Halo anak-anak saya, istri saya, cucu-cucu saya. Sekarang ini saya ada di Metro TV. Ayo kita doakan supaya Akung, istri Akung sehat terus dan bisa lihat cucu-cucu anak-anak tiap hari. Amin. Amin, amin. Manggilnya Akung ya? Akung. Akung. Itu manggilnya Uti. Akung dan Uti. Iya. Bersama dengan Bang Paidon dan juga Mas Yohanes. Salam sehat semuanya. Salam sehat. Saya sehat, bugar, semangat, bergairah, seksi, kinclong, dan oye. Dan saya senang dengar Pak Slamet olahraga rutin. Ya. Betul. Mudah-mudahan pemirsa bisa tiru apa yang baik yang dikerjakan Pak Slamet. Ya. Sekilas dari video yang kami tampilkan, sekarang kita dengar langsung dari narasumbernya ya. Bapak itu memang ternyata sudah punya diabetes dari usia yang relatif muda ya Pak? Iya, tahun 96. Malam sering kencing. Iya. Nah, tapi saya berpendapat bahwa karena malam haus, minum banyak kencing, minum banyak kencing. Jadi tidur terganggu dengan bangun. Begitu cek dokter 290 ini Bapak kena gula, terus dikasih obat sehari 2,5 kali tablet. Pemirsa, saya mengingatkan bahwa ketika Anda sudah punya masalah dengan sering kencing padahal Anda nggak banyak minum, waspada tuh. Segera periksa ke dokter. Waktu itu Bapak usia berapa Pak? Ya, baru 48. Ini bersyukur Pak Slamet ngasih ingat sama Anda ada gejala kencing berkali-kali di malam hari. Mungkin itu adalah gejala diabetes. Ya, benar sekali kata Bang Paidon bahwa ada trias diabetik ya yang perlu Anda waspadai. Sering kencing di malam hari, kemudian sering lapar, dan sering haus. Selain itu ada gejala-gejala lain seperti kulit menjadi lebih sering gatal, kemudian kadang juga merasa pusing. Nah, apabila Anda mengalami gejala-gejala ini, sebaiknya Anda melakukan pemeriksaan. Nah, ngomong-ngomong pemeriksaan nih Pak, selain gula darah sewaktu yang 600, Bapak pernah melakukan pemeriksaan HbA1c? Hasilnya berapa Pak? Waktu sebelum HbA1c waktu itu sebelumnya. lupa tinggi tapi merah. Berapa paling tinggi, ingat nggak? 7 kalau nggak salah nih. Sekarang berapa rata-rata? Sekarang 5,9, 6,1 kira-kira. Wah, luar biasa. Ya. Nah, pemirsa, kenapa HbA1c dilakukan pemeriksaan ini? Ini penting untuk ngasih tahu kadar gula darah Anda 3 bulan ke belakang. Ya. Jadi 3 bulan itu rata-ratanya berapa? Supaya apa? Supaya Anda tahu yang benar kondisinya apa. Karena ada orang begini Bang Coki, besok mau periksa nih, makan obat nih sekarang. Jadi pas besok diperiksa tuh kan gulanya bagus gitu. Jadi kalau HbA1c nggak bisa cheating. Sejarah ya. Nggak bisa bohong. Pak Slamet ini pemirsa, sejak nonton Go Healthy, beliau juga mengikuti saran dari para praktisi kesehatan. Betul.
Sejak nonton itu, kemudian Bapak mulai mengupayakan teknologi laser, begitu Betul. Pak? Gara-gara nonton acara ini. Nah iya kan langsung beli. Ya, kenapa sih Pak Bapak pengen pakai laser? Salah satu cara dari beberapa cara untuk menuju sehat. Jadi Bapak tertarik karena Bapak ingin melengkapi pola hidup sehat Bapak. Betul? Kalau untuk hasil-hasilnya Pak, ini kita bandingkan sebelum dan setelah menggunakan laser ya Pak. Kalau dari gula darah Pak, sekarang berapa Pak? Sekarang gula darah walaupun di atas 120 masih selalu Itu puasa atau sewaktu? sewaktu. Kalau sewaktu 120 udah oke dong Bukan. Pak. Di atas 120 ada 145, Iya. ada 160. Kalau sebelumnya berapa Pak? Berapa pernah? ya itu yang 600 itu. Wah, itu dia Pak. Dari 600 ke 140 ya. Iya, progresnya sudah baik sekali ya. Iya, Kemudian untuk tensi Pak, bagaimana hasil pemeriksaannya Tensi Pak? bagus, Pak. Dulu berapa paling tinggi? Dulu paling tinggi? Saya itu kalau dites tensi tergantung lokasinya. Gimana tuh? Bisa diceritakan Pak? Tergantung Saya lokasinya kalau seperti apa? periksa dokter pasti di atas 145. Tapi kalau periksa sendiri di rumah? Periksa di rumah ya 120, 127 per 70. Kalau angkanya sendiri yang paling tinggi 145 Pak. Pernah lebih nggak? Pernah. Pernah. Berapa? Waktu Dulu banget. eh, Apa COVID? vaksin di Hah? COVID? 192. Nggak bisa disuntik. Tapi saya terus akhirnya istirahat, kasih minum, turun 175. Ya, kondisi Pak Slamet ini disebut dengan white coat hypertension. Jadi ketika dilakukan pemeriksaan di fasilitas kesehatan nih hasilnya agak lebih tinggi dibandingkan pada saat pemeriksaan sendiri di rumah. Hal ini disebabkan karena kondisi kecemasan dan stres. Psikologis. Iya, Nggak psikologis. bisa Jadi itu saya. ketika terjadi kecemasan atau stres ini produksi kortisol ini akan sedikit meningkat. Nah, ketika terjadi lonjakan kortisol, maka tensinya akan lebih tinggi. Selalu itu, Pak. Iya. Selalu itu. Ya. Keluhan buang air kecilnya gimana Pak sekarang? Nggak ada masalah. Bapak ada keluhan seperti lemas-lemas nggak Pak? Oh, nggak ada. Nggak ada sama Nggak ada. sekali. Pas gula darahnya tinggi Pak? Enggak. 600 nya nggak terasa. Berarti tidak ada keluhan? Nggak ada. Tapi tahu nggak itu berbahaya Pak? Ya tahu lah, Pak. Dokter kan lapor dokter darah saya gini. Pemirsa, Anda tadi sendiri dengar ya bagaimana pengakuan dari Pak Slamet nih. Pak Slamet gula darahnya dulu waktu lagi tinggi-tingginya bisa sampai 600. Kemudian setelah pengobatan Ya. diturunkan dengan minum obat secara teratur bisa sampai 225. Itu pun belum optimal. Ya. Tapi sejak menggunakan teknologi laser, pengakuan beliau sudah sampai 140-an ya Pak. Betul. Sekarang terkendali. Bahkan Terkendali. dokternya Bapak pun gembira ya Pak dengan Gembira, hasil ini ya Pak ya. gembira. Energi bagus Pak. Bagus. Seminggu bisa berapa kali olahraga? Ya pokoknya sehari olahraga, sehari enggak, sehari olahraga. Kecuali Senin Kemis kan Bisa puasa, tiga, Pak. bisa 3 kali berarti Pak. Iya. Jalan kaki itu. Jalan kaki. Durasinya berapa lama? Sekitar 1 jam. Pemirsa, bagi Anda yang mengenal sosoknya Pak Slamet, nonton di episode kali ini kaget, wah itu teman saya diwawancara gitu ya. Iya. Inilah kali pertama Pak Slamet secara terbuka di depan publik menyampaikan kesannya dan menceritakan pengalamannya Iya. menggunakan teknologi laser. Jadi pemirsa, bagaimana cara kerja teknologi laser ini? Bapak sih sudah pernah dengar, tapi ini Bang Paidon sama Mas Yo akan ceritakan lagi dari jarak dekat. Mari kita dengar. Ya. Ini cara kerjanya begini karena keluhan dari Pak Slamet adalah gula darah yang tinggi ya Pak ya. Pada orang-orang dengan diabetes, ini gula darah di dalam pembuluh darah ini tidak digunakan menjadi energi. Tidak bisa masuk ke dalam sel, makanya dia numpuk di dalam pembuluh darah. Nah, ketika menggunakan teknologi laser yang digunakan pada pergelangan tangan sebelah kiri seperti digunakan Bang Coki ini akan mengendalikan kadar gula darah karena ini akan dibakar menjadi energi. Jadi ketika Anda menggunakan teknologi laser ini akan menembus lapisan-lapisan kulit sampai targetnya adalah pembuluh darah. Di dalam pembuluh darah ini akan ditingkatkan produksi dari nitric oxide. Nitric oxide bersama dengan oksigen akan meningkatkan kerja dari mitokondria. Ketika mitokondria ini bekerja akan mengambil gula dan kolesterol, ini akan diubah menjadi energi. Hasilnya apa ketika mitokondria ini bekerja? Gula darah, kolesterol, ini akan terkendali. Tetapi energi Anda akan semakin meningkat. Nah, ini akan menghindari terjadinya komplikasi akibat gula darah yang tinggi. Jadi, ayo pemirsa di rumah, kendalikan faktor-faktor resiko yang bisa menyebabkan komplikasi. Salah satunya tensi, gula darah tinggi, kolesterol tinggi. Caranya bagaimana? Dengan melakukan pola hidup sehat dan gunakan teknologi laser sekarang juga. Sebelum saya
lanjut menambahkan apa yang disampaikan Mas Yo, jadi ada 3 kata kunci yang Anda perlu camkan ketika Anda menggunakan teknologi laser, maka 3 kata kunci ini akan Anda dapatkan. Yang pertama adalah kelancaran transportasi, kedua efektivitas aliran darah, dan ketiga aktivasi nutrisi dan oksigen yang selama ini terganggu. Nah sekarang saya mau sampaikan adalah kelancaran sirkulasi. Kalau orang diabetes biasanya terjadi penggumpalan darah seperti ini. Darahnya lengket karena ada gula, kolesterol, sel darah merah, sel darah putih menggumpal. Yang terjadi ini proses delivery-nya atau pengantarannya sampai ke sel target itu terganggu. Karena pada cabang yang lebih kecil dia seperti nyangkut, ya nggak bisa masuk. Sehingga gula darah berputar-putar terus di dalam sirkulasi dan tidak bisa dipakai. Nanti teknologi laser membantu mengurai penggumpalan ini sehingga efektivitas dari penghantaran ini bisa menjadi lebih baik. Nah kemudian pemirsa, perangkat laser yang seperti gunakan sama Bang Coki ini, desain dari penempatan titik lasernya itu ada maknanya. Desainnya itu sesuai dengan titik akupunktur PC, perikardium, kemudian HT, heart 4, 5, 6, 7, dan kemudian LU 7, dan 8 dan 9. Maksudnya apa? Secara titik akupunktur ini adalah titik yang merangsang energi nantinya. Jadi bisa Anda bayangkan kelancaran aliran darah dengan titik rangsang optimalisasi energi akan bekerja sama meningkatkan hasil yang lebih baik. Nah, kemudian pemirsa sekali lagi mau saya ingatkan, ketika ada teknologi laser dipakai di pergelangan tangan Anda, semua darah yang mengalir melalui arteri di pergelangan tubuh Anda itu akan disinari sinar laser. Dia bisa menembus sampai ke dalam epidermis, dermis, hipodermis, sampai masuk ke pembuluh darah. Dan nanti di dalam pembuluh darah dia mengurai penggumpalan. Akibatnya apa? Akibatnya ketika darah bisa diantar dengan baik ke seluruh tubuh, yang terjadi adalah gula bisa dipakai, kolesterol bisa dipakai, asam urat bisa dibuang, kemudian kita bisa menjadi lebih sehat. Bukan hanya sensasinya, tapi memang faktanya menjadi lebih sehat. Ingat pemirsa, menua itu pasti, tapi menua dengan sehat dan bugar itu pilihan. Diabetes memang tidak bisa disembuhkan, tapi bisa dikendalikan. Yuk pakai teknologi lasernya sekarang juga. Terima kasih Bang Paidon, juga Mas Yo yang sudah menjelaskan mengenai cara kerja teknologi laser yang sudah bekerja di tubuhnya Pak Slamet, juga di tubuh Anda pemirsa. AccuLaser ini dilengkapi dengan 14 titik sinar terapi yang terdiri dari 10 laser merah, 2 sinar kuning, 2 sinar biru. Jumlah dan posisi dari titik-titik tersebut sudah disesuaikan untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Ketika Anda sudah memiliki alat kesehatan ini, maka gunakanlah secara rutin untuk bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat yang tinggi. Harapannya supaya Anda dan saya yang menggunakannya bisa terhindar dari bahaya penyakit komplikasi seperti serangan jantung, gagal ginjal, stroke, dan lain sebagainya. Cara mendapatkan AccuLaser adalah dengan menghubungi nomor call center Gogomall yang muncul di layar saat ini juga. Pastikan Anda mendapatkan AccuLaser yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi yang hanya ada di Gogomall. Kami tunggu telepon Anda ke call center Gogomall sekarang juga. Gunakan AccuLaser, atasi masalah kesehatanmu, dan cegah komplikasinya sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Selamat datang kembali di Go Healthy dan kita akan bicara fakta saat ini juga dengan praktisi kesehatan. Nah, bicara faktanya adalah ini pemirsa, lebih dari separuh pasien diabetes adalah lansia. Penjelasannya Mas Yo? Benar sekali fakta yang diberikan ini bahwa menurut penelitian yang dilakukan Organisasi Kesehatan Dunia seperti WHO atau International Diabetic Federation mengatakan bahwa 50% atau lebih diabetes ini diderita pada usia lanjut lebih dari 60 tahun. Hal ini disebabkan karena gaya hidup yang pertama, kemudian genetik. Tetapi kalau kita lihat nih, dengan angka 50% yang diderita oleh usia lanjut, berarti 50%-nya lagi adalah diderita oleh remaja atau dewasa muda. Iya. Perlu hati-hati pemirsa di rumah yang masih usianya muda nih. Karena diabetes bisa mengancam Anda, apalagi dengan kondisi pola hidup yang sedentary, kebanyakan duduk, jarang bergerak, pola makan yang tidak seimbang, tidak sehat,
ini dapat meningkatkan angka diabetes. Apabila angka ini terus berkembang dengan tidak melakukan pengobatan secara teratur, ini akan menyebabkan komplikasi hingga kematian. Jangan anggap remeh diabetes karena diabetes adalah induk dari segala penyakit. Bisa terjadi komplikasi apa saja, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki dan dapat mengancam nyawa Anda. Jadi teman-teman Bapak yang seangkatan yang sekarang usianya sama gitu dengan Bapak, katakanlah 77-an. Yang masih hidup ini sekarang kondisinya rata-rata seperti apa kalau Bapak melihat ini? Ada yang stroke, ada yang sehat, Pak. Yang sehat sebugar Bapak? Lebih, Pak. Ada. Oh, hebat. Tapi yang paling tua saya, Pak. Teman-teman saya lainnya masih di bawah 70 tapi sehat. Tapi kan sehat itu mesti diupayakan ya Pak. Oh iya. Nggak bisa kayak udahlah otomatis nanti juga sehat sendiri. Makanya gitu. saya konsultasi dokter, apa kata dokter ini menuju sehat, termasuk pakai laser itu salah satu dari sekian usaha untuk mempertahankan kesehatan. Kemudian semakin usianya bertambah kan tensinya tadi Bapak cerita bahwa agak melonjak tinggi ya Pak ya. Ini disebabkan karena adanya gangguan metabolisme di tubuh Bapak. Karena semakin usia bertambah ini akan terjadi penurunan metabolisme Pak. Normalnya di dalam pembuluh darah bagian dalam ini akan diproduksi nitric oxide kemudian dialirkan ke seluruh tubuh. Tapi sayangnya semakin usia bertambah produksi nitric oxide ini akan semakin menurun. Dampaknya apa ketika nitric oxide ini menurun? Adalah sumbatan pembuluh darah. Apabila terjadi sumbatan ini, akan terjadi gangguan pada aliran darah, yang mana hal ini akan menyebabkan kerja jantung menjadi meningkat. Tekanan darah akan melonjak tinggi. Kemudian aliran darah akan tidak lancar. Kemudian ketika Anda menggunakan teknologi laser ini, ketika digunakan lasernya ini akan menembus lapisan kulit sampai ke dalam pembuluh darah. Di dalam pembuluh darah ini akan ditingkatkan produksi nitric oxide-nya. Maka kerja jantung lebih baik lagi, tekanan darah akan lebih terkendali, aliran darah menjadi lebih lancar. Hal ini akan menstabilkan tekanan darah dan mengurangi atau menghindari resiko komplikasi yang dapat terjadi. Biasanya Bapak kalau pakai laser lagi ngapain aja Pak? Ceritain sama pemirsa Pak. Kalau malam itu mau tidur, Pak. Yang malam ya? Ya jam 10, 1 jam. Oh. Kalau pagi ya habis sarapan tuh sambil nonton TV itu. Oh iya. 3/4 jam itu aja. Jadi Bapak ini termasuk orang yang rajin pakai laser pemirsa, selain daripada memang gaya hidupnya sudah diperbaiki sejak lama juga, apalagi sejak tahu ada diabetes gitu. Tapi Bapak pakai intranasal secara rutin juga enggak? Apa itu? Nah, baru dengar Pak. Yang hidung itu? Iya, intranasal. Saya kemarin baru lihat tuh. Belum dipakai Pak. Jadi baru tak buka kemarin. Waduh, makainya gimana nih? Kaget Bapak begitu dibuka di dusnya ternyata ada Karena satu. lihat siaran itu. Bapak. Belum pernah dibuka. Ya udah. Sekalian diingetin Bang. Teknologi intranasal itu adalah bonus keuntungan buat kesehatan. Kalau Bapak pergi makan di warung, dikasih nambah ayam 1, Bapak ambil nggak? Ambil dong, kasih gratis kan gitu. Nah, teknologi intranasal juga memberikan bonus kayak begitu. Ada kelebihan dampak ketika kita menggunakan teknologi intranasal. Dan pemirsa, kita mengingatkan bahwa ketika Anda mendapatkan teknologi laser sampai di rumah, itu di boxnya tuh sudah ada teknologi intranasal. Jangan seperti Pak Slamet nih. Disimpan. Pak Slamet lupa ini. Disimpan bertahun-tahun. Kehilangan keuntungan ya. Nah, teknologi intranasal adalah teknologi tambahan pada teknologi laser di mana ada kabel yang dimasukkan ke dalam perangkatnya seperti yang ada di pergelangan Mas Coki, itu masuk ke hidung. Nah, apa yang terjadi? Produksi oksida nitrit yang ada di hidung itu menjadi lebih optimal dan sirkulasi darah di sekitar wajah dan kepala itu bisa lebih cepat sampai dan memberi dampak. Dia membantu mengurangi sinus, membantu meningkatkan penglihatan. Kemudian ketika aliran darah sampai di otak dengan lebih cepat, dia membantu mengurangi sakit kepala, mengurangi risiko stroke, mengurangi risiko demensia, dan mengurangi risiko vertigo. Dan kemudian sirkulasi darah ke otak yang lebih baik itu membantu satu kelenjar kecil di otak yang namanya pineal. Pineal ini menghasilkan hormon melatonin yang membantu orang supaya kuantitas dan kualitas tidur itu lebih optimal. Sehingga kemampuan pemulihan kita bisa menjadi lebih optimal.
Itu sebabnya pemirsa, ketika Anda sudah punya pengetahuan ini, sekali lagi, adalah beruntung kalau Anda mau bertindak sekarang juga untuk mulai menggunakan teknologi laser dan teknologi intranasalnya sekalian. Kita menjaga berkat dari Tuhan Yang Maha Kuasa untuk kesehatan tubuh kita dengan memeliharanya. Kalau udah terlanjur sakit, seperti Pak Slamet, datang ke dokter, konsumsi obat yang disarankan dokter, pola hidup sehat tanggung jawab kita, teknologi laser disediakan untuk membantu Anda. Mudah-mudahan bisa mencerahkan Anda untuk mulai bertindak menggunakan teknologi laser sekarang juga. Pemirsa, di penghujung dari obrolan saya dengan Pak Slamet, saya ingin ingatkan Anda, biar nanti beliau yang jawab, bagaimana keadaannya Pak Slamet sebelum dan sesudah menggunakan teknologi laser. Dulu gula darah Bapak sempat 600 sebelum pakai laser. Sekarang setelah pakai laser, ada di berapa Pak gula darahnya? Di bawah 175 tapi di atas 120. Dulu sebelum pakai laser, tensi Bapak itu diperiksa pernah sampai 190 pemirsa. Iya. Sekarang rata-rata tensi Bapak berapa? Ya paling tinggi 130, 135 per 70. Sekarang bagaimana Pak? Ada keluhan lemes atau enggak? Enggak ada Pak. Enggak ada. Malah berenergi Pak. Ya. Kalau kolesterol Bapak ingat nggak berapa? Kolesterol selalu di bawah 200. Kalau asam uratnya bagaimana Pak Slamet? Sebenarnya aman di bawah 6, di bawah 7. Di bawah 6, di bawah 7. Bagus, bagus sekali. Bagus, bagus. Pak Slamet, tolong ajakin para pensiunan, para lansia yang lagi nonton sekarang ini Pak, untuk sama-sama bersemangat mencari jalan menggunakan teknologi laser. Monggo Pak, silakan. Para pensiunan yang sudah ya sepuh yang masih muda, ayo kita pakai teknologi. Bukan mutlak sembuh, tapi ya untuk membantu, salah satu membantu untuk menuju badan kita sehat. Karena saya udah pakai, alhamdulillah badan saya nyaman-nyaman saja. Yuk kita gunakan teknologi laser. Pemirsa yang ada di rumah, yang lagi nonton dan mulai terinspirasi, kisah Pak Slamet yang diceritakan langsung oleh beliau ini adalah kisah nyata, tidak dibuat-buat, tidak ditambah-tambah, tidak juga dikurangi. Jadi bagi Anda yang saat ini sedang MPP, masa persiapan pensiun, atau sudah di dalam masa pensiun, atau bahkan usia Anda adalah usia lansia, pelajaran berharga baru saja Anda terima dari Pak Slamet. Upayakan kesehatan Anda sebagai harta yang terbesar. Jangan biarkan masa tua Anda sibuk dengan mengurusi penyakit. Mari kita jaga tubuh kita mulai sekarang ini ya, sebelum segala sesuatunya menjadi terlambat. Kami ingin Anda tergerak, bangkit dari keterpurukan Anda. Pesan alat kesehatan yang namanya AccuLaser dari Gogomol. Alat kesehatan ini sudah membantu masyarakat Indonesia meningkatkan kualitas kesehatannya. Dan alat ini terus berkembang selama 10 tahun terakhir ini di Indonesia. Penggunaan rutinnya lah yang akan membantu mengendalikan diabetes pada tubuh kita, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat yang tinggi. Sehingga kalau itu terkendali, maka Anda dan saya bisa terhindar dari bahaya penyakit komplikasi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan lain sebagainya. Segera hubungi call center Gogomol untuk mendapatkan AccuLaser. Ini nomornya saya sudah kasih di layar kaca. Jangan keliru menelepon, catat dengan benar, fotokan di ponsel Anda jika perlu memang. Dan mohon berhati-hati pemirsa, jangan sampai Anda menjadi korban penipuan. Pastikan Anda mendapatkan AccuLaser yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi yang hanya ada di Gogomol. Kami tunggu telepon Anda sekarang juga untuk mendapatkan AccuLaser. Sementara itu, kami ingatkan gunakan AccuLaser secara rutin untuk atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.